Halo, Assalamualaikum saudara-saudara. Ada berita menarik dari PMI Palang Merah Indonesia yang mengalami dualisme, yaitu PMI versi Yusuf Kala dan PMI versi Agung Laksono. Dua politisi senior Golkar ini gontok-gontokan memperebutkan posisi sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Semula Munas PMI digelar di Hotel Sultan. Agung Laksono sungguhnya mengikuti bursa, tetapi menurut panitia pelaksana dia tidak memenuhi syarat dukungan 20%, lalu dia menggelar Munas sendiri di Hotel Menara Peninsula yang akhirnya memilih dia sebagai ketua umum, dan di Hotel Sultan memilih Yusuf Kala sebagai ketua umum, sehingga kemudian terjadi dualisme di tubuh PMI. Apakah ada keterlibatan pihak eksternal PMI atau tidak? Yang pasti banyak menteri yang kemudian berbicara, misalnya adalah Menteri Kesehatan yang ditanya apakah Agung Laksono orang titipan dia, misalnya ketika ditanya wartawan seperti itu dia mengatakan tidak, dan juga ketika ditanyakan kepada Menteri Hukum dia mengatakan bahwa pihaknya ingin tidak ada dualisme di PMI. Tetapi tentu justru dari pernyataan-pernyataan dari official negara itu, kita menjadi berpikir bahwa jangan-jangan memang ada keterlibatan negara di sini, gitu. Kemudian kalau kita kaitkan ini dengan dualisme sebelumnya, yaitu di Kadin, sempat terjadi munaslup sehingga sekarang terjadi dualisme juga Kadin, antara Kadin pimpinan Arsyad Rashid dan Kadin pimpinan Anindya Bakri di situ. Kita menjadi berpikir untuk meletakkan ini dalam konteks keterlibatan negara yang terlalu intens untuk organisasi-organisasi non-negara yang secara teoretik mungkin bisa disebut korporatisme negara, di mana negara kemudian mendominasi, menjadi memegang peran sentral terhadap organisasi-organisasi non-negara dan menegarakan organisasi non-negara. Negara mencoba menjadi mediator utama dan juga mengatur keanggotaan serta proses dan mekanisme yang ada di organisasi tersebut. Ciri-ciri ini sebenarnya sudah pernah kita saksikan di era Orde Baru dan kemudian mencair di era reformasi, tetapi kemudian belakangan kita menyaksikan gejala-gejala itu kemudian muncul kembali. Gitu. Apakah gejala-gejala yang ada hari ini bisa kita manai dengan bangkitnya apa yang disebut dengan korporatisme negara? Kita akan membincang ini dengan Halili Hasan, dosen dan peneliti politik, serta aktivis hak asasi manusia. Apa kabar, Bung Halili? Kabar baik, Bung Ali. Kabar baik. Kalau lihat Anda segar begitu, ini selalu baik kita jadinya. Jadi memang nular itu ini. Iya. Iya, Bung, ini apa yang terjadi di PMI ini bisa dibilang agak-agak aneh dan dalam tanda petik konyol juga gitu, bahwa organisasi kemanusiaan kemudian melibatkan para politisi untuk mengambil alih, untuk mendualismekan gitu kan. Seperti tadi yang saya paparkan, bahwa apakah ini gejala kembalinya korporatisme negara atau hanya soal teknis saja ini, Bung? Bung Ali, sebenarnya ada dua cara pandang teoritik yang kita bisa pakai. Pertama yang tadi Anda singgung soal teori korporatisme negara ya. Kalau kita misalnya merujuk Philip Smither misalnya, kan ada dua channel sebenarnya apa korporatisme negara itu. Yang pertama agenda masyarakat dinegarakan, itu yang sering disebut sebagai proses statization, penegaraan. Jadi agenda-agenda masyarakat itu menjadi apa diintervensi demikian rupa sehingga dia menjadi agenda negara, atau sebaliknya yang sebenarnya publik yang mestinya itu diambil alih oleh negara kemudian menjadi apa namanya mengalami pemasyarakatan, privatisasi. Itu sering kita saksikan misalnya di bidang ekonomi, bisnis, bahkan kesehatan dan pendidikan sebagai barang publik. Nah, kalau kita bicara soal penegaraan, bagaimana negara itu mengintervensi sangat jauh terhadap apa yang sebenarnya apa namanya mestinya menjadi area-area masyarakat, area-area sipil misalnya. Ya kita tahu bahwa PMI itu adalah asosiasi masyarakat kan, makanya mestinya negara itu tidak intervensi terlalu jauh. Tapi kalau kita lihat contoh kasus Kadin, dualisme Kadin yang kemudian akhirnya tidak menjadi dualisme karena ada kompromi-kompromi.
kita tahu misalnya apa namanya elemen negara itu dalam tanda petik kemudian melakukan penundukan dan bernegosiasi dan mediasi Arsyad Rashid ya untuk kemudian tidak melakukan perlawanan, dan yang sekarang akhirnya jadi dan dia mengalami proses establishment adalah kepemimpinan Anindya, karena negara mengakui itu dan negara nyata-nyata berada di balik itu, dan Arsyad Rashid kemudian step mundur sedikit gitu ya ke belakang, dan itu mundurnya dia itu karena ada upaya negara untuk melakukan tekanan. Kalau proses di PMI itu dilihat dari bagaimana presiden pada kasus Kadin, sulit untuk tidak mengatakan bahwa elemen negara itu berkontribusi terhadap dualisme yang terjadi pada PMI. Itu yang pertama. Yang kedua, ada cara pandang teoretik yang juga bisa kita pakai ya, yaitu teori kekuasaan fungsional, Bung. Jadi memang kekuasaan negara itu punya satu watak yang sulit untuk dilepaskan. Apa itu? Kekuasaan negara untuk menciptakan stabilitas. Dia kekuasaan itu punya satu fungsi untuk melakukan stabilitas. Kenapa ini relevan untuk kita ajukan? Karena ada faktor Yusuf Kala. Yusuf Kala ini sebagai figur, dia potensial menciptakan instabilitas ya. Satu, dia di belakang Anies. Dua, dia kritis dalam begitu banyak isu ya terhadap terutama kepemimpinan Jokowi yang rezimnya itu dilanjutkan oleh Prabowo, yang dia sering sebut rezim ini, pemerintahan saya adalah pemerintahan keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi. Dan figur Yusuf Kala itu potensial menciptakan instabilitas, Bung. Karena potensial menciptakan instabilitas, maka kemudian kekuasaan negara masuk untuk secara fungsional kemudian mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk membalikkan keadaan agar stabilitas lebih mungkin terjadi. Salah satu upaya untuk melakukan stabilitas itu dengan mengurangi ruang-ruang publik yang melekat pada Yusuf Kala, salah satunya di PMI. Jangan-jangan setelah ini itu juga di Dewan Masjid, kan dia juga ketua umum Dewan Masjid kan. Iya betul. Kalau itu terjadi, menjadi kelihatan bahwa kekuasaan negara itu sebenarnya secara fungsional memang dipakai oleh mereka yang berada atau mereka memegang kekuasaan, mereka yang memegang kekuasaan itu untuk menciptakan stabilitas politik dengan melucuti, ya kan, peran-peran kepublikan dari figur publik yang dia potensial menciptakan instabilitas. Kira-kira begitu, Bung. Dua kacamata teoretik yang bisa kita pakai untuk melihat dualisme di PMI. Betul, kalau kita lihat indikatornya memang Yusuf Kala adalah orang yang berseberangan dengan kekuasaan hari ini, begitu juga Arsyad Rashid yang pada pemilu lalu berada di kubu penantang yaitu Ganjar Pranowo. Tapi yang menarik adalah ini, Bung, ya, bahwa aktor-aktor yang berada di depan layar dari semua proses itu adalah aktor-aktor politisi Golkar ya. Nurdin Halid pada Munaslup Kadin, lalu sekarang ada nama Agung Laksono gitu. Politisi-politisi Golkar ini memiliki keahlian di atas rata-rata dalam hal menciptakan dualisme-dualisme seperti itu, Bung. Kalau kita lihat fenomena ini sebagai fenomena yang fenomena yang lazim di Partai Golkar ya, di podcast sebelumnya saya sudah pernah menyinggung ya bahwa ya memang kalau kita bicara soal faksi, salah satu yang relatif established dan satu sama lain itu dengan gampang berkontestasi itu di Partai Golkar gitu ya. Ada beberapa faksi yang mereka sebenarnya punya patronnya sendiri. Dengan posisi politik Golkar yang hari ini itu memilih untuk berada dalam pemerintahan yang pernah saya bilang itu mereka rela untuk menjadi subordinat meskipun mereka partai politik besar kedua menurut pemilu 2024 kan, tapi mereka
sadar betul bahwa yang memimpin pemerintahan hari ini adalah Gerindra dengan Prabowo-nya gitu, dan mereka kemudian menjadi ordinat politik dan Golkar itu menjadi subordinat politik. Situasi itu membuat rumit eh, relasi interaksi antar faksi di Golkar. Gitu ya. Mereka di satu sisi itu eh, terbiasa dengan faksionalisasi di dalamnya, tapi di sisi yang lain faksi-faksi itu terpengaruh oleh pilihan politik Golkar untuk menjadi subordinat politiknya Prabowo, sehingga faksi-faksi itu tidak selalu nyaman dengan pilihan misalnya faksinya Bahlil gitu, dan beberapa faksinya Bahlil itu kan terganggu juga dengan posisi politik Yusuf Kala gitu ya, yang kritis terhadap pemerintahan ini. Tapi di internal Golkar ya Yusuf Kala punya simpatisan, dia punya network juga, dan dia potensial melakukan semacam konsolidasi yang pada akhirnya membuat apa namanya faksi ini punya kekuatan atau minimal ya daya tawar politik yang di masa depan itu potensial mengancam Bahlil. Yang mengkhawatirkan sesungguhnya adalah ketika agen-agen negara itu satu persatu menyusup di organisasi-organisasi society. Tentu ini menjadi semacam kekhawatiran baru bahwa negara atau hegemoni negara akan semakin menguat, dan kekuatan masyarakat sipil atau civil society yang akhir-akhir ini melemah justru akan semakin melemah gitu. Prospek dari masyarakat sipil mengimbangi kekuatan negara ke depan, Anda melihat bagaimana ini, Bung? Kalau agenda statization, agenda penegaraan, statization itu berlanjut, tentu ini akan menjadi cerita buruk bagi demokrasi kita yang mengalami kemunduran. Saya kira penanda paling utamanya tentu saja shrinking civic space atau penyempitan ruang-ruang sipil gitu ya. Itu sudah diidentifikasi sejak 3-4 tahun yang lalu saya kira, atau di tengah akhir periode kekuasaan Jokowi di periode keduanya gitu ya. Itu sudah kelihatan sekali. Jika PMI Agung Laksono adalah representasi state dan PMI Yusuf Kala kita anggap sebagai representasi society, menurut Anda endingnya akan seperti apa? Karena Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono ke kepolisian misalnya dalam kasus ini gitu. Sementara tentu kita tidak banyak berharap pada kepolisian jika dimensinya adalah pertarungan antar state dan civil society. Endingnya akan seperti apa Anda melihat nih, Bu? Saya kira yang akan sangat menentukan nanti ya di ujung adalah bagaimana negara itu terlibat sebenarnya. Maka narik tuh yang tadi Anda bilang itu di pembuka ya, bahwa beberapa elemen negara, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum mengatakan tidak terlibat dan tidak happy dengan dualisme kepemimpinan di PMI. Yang terjadi bisa sebaliknya, Bung. Tidak mau cawe-cawe itu faktanya cawe-cawe gitu, dan itu sudah banyak buktinya terutama dalam setengah dekade terakhir gitu. Jadi saya kira dualisme itu akan sangat ditentukan oleh apakah negara akan masuk ke sana. Kalau negara itu masuk, saya kira Yusuf Kala itu akan tersingkir dan Agung Laksono yang akan menjadi pemimpin PMI. Tapi kalau negara itu pada akhirnya ya karena pertimbangan 1, 2, 3 hal kemudian memilih untuk pasif, maka kemungkinan Yusuf Kala yang akan dibiarkan. Kenapa saya menggunakan kata dibiarkan? Karena sebenarnya salah satu watak dari rezim ini adalah politik akomodasi yang berlebihan, ya. Yang mereka menghimpun semua corak, misalnya corak ideologis ya, kanan, kiri, tengah, itu semuanya dikumpulkan dalam kolam yang sama gitu. Dan membiarkan Yusuf Kala yang di baliknya ada beberapa kelompok konservatif juga. Tadi saya menyinggung soal Dewan Masjid Indonesia misalnya DMI. Kemudian yang lain ya Yusuf Kala punya pengaruh sangat besar di HMI ya. Kahmi lah secara spesifik kita bisa sebut. Maka kalau imajinasi Prabowo
adalah bagaimana mengakomodasi itu semua. Tentu saja negara masuk dalam dualisme itu bisa dalam bentuk membiarkan Yusuf Kala melenggang dalam kepemimpinan PMI. Jadi teori korporatisme itu bisa secara soft, bisa secara hard. Gitu. Dan pilihan soft itu akan berujung, saya kira, pada pengesahan kepengurusan Yusuf Kala di PMI instead of pengesahan Agung Laksono. Karena kalau pengesahan kepengurusan Agung Laksono yang kemudian menjadi kebijakan negara melalui Kementerian Hukum terutama, maka korporatisme negara itu diimplementasikan oleh rezim ini secara hard, bukan secara soft seperti yang tadi saya bilang. Begitu, Bung Ali. Oke Bung, terima kasih perbincangannya Bung. Yang pasti kita akan menunggu kalau ini adalah representasi pertarungan antara state versus civil society, maka sesungguhnya elemen civil society patut untuk memberikan dukungan kepada civil society itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Bung Ali Hasan atas perbincangannya. Sama-sama Bung Ali, terima kasih. Oke, saudara-saudara, ikuti terus channel Politika 19 yang terus akan memberikan pemaknaan dan ulasan terhadap peristiwa dan fenomena politik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.